Selamat pagi Ayah Ibu Nusantara. Perkenalkan, saya Anita, psikolog yang bergerak dalam tumbuh kembang anak. Pada diskusi virtual ini, saya akan berbagi beberapa informasi terkait stimulasi perkembangan anak usia 0 sampai 3 bulan. Agar diskusi kita lebih seru dan mendalam, saya juga mengundang seorang ibu dari anak yang berusia 2 bulan. Perkenalkan Ibu Rati. Halo Bu Rati. Halo Bu, terima kasih sudah mengundang saya. Sama-sama Bu. Bagaimana kabarnya nih Bu? Saya baik Bu, walau memang seringkali kurang tidur ya. Iya ya Bu, memang hal tersebut menjadi tantangan bagi ibu dari bayi baru lahir. Kalau buah hati bagaimana? Anak saya syukurnya dalam kondisi baik. Beberapa kali konsul ke dokter juga dikatakan perkembangan fisiknya baik Bu. Wah syukur ya Bu. Kalau begitu pas sekali. Sesi kali ini kita tidak membahas mengenai perkembangan fisik bayi. Tapi kita akan lebih membahas perkembangan psikososialnya, terutama dalam aspek sosialisasi dan kemandirian. Dari bayi sudah bisa dilihat Bu, aspek sosial dan kemandirian anak. Iya Bu, aspek sosial yang dimaksud di sini adalah bagaimana anak berinteraksi dengan orang yang ada di sekitarnya. Tentunya kemampuan anak usia ini berbeda dengan kemampuan usia yang lebih besar. Saat masih bayi, bagaimana cara anak berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya ya Bu? Nah, untuk usia newborn atau bayi yang baru lahir hingga usia 3 bulan, kemampuan interaksi awal yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh bayi adalah anak dapat melihat atau menatap wajah orang lain dari posisinya saat terlentang. Oh, anaknya melihat saja gitu ke kita Bu? Iya Bu. Kemampuan menatap orang lain adalah kemampuan sosial dan kemandirian dasar yang perlu dimiliki anak. Orang tua perlu memperhatikan apakah bayi kita bisa memperhatikan kepada orang atau hanya memperhatikan benda saja. Jika hanya memperhatikan benda, mungkin ada baiknya kita stimulasi lebih agar ia banyak berinteraksi dengan orang. Karena sama seperti aspek perkembangan lainnya, kemampuan ini juga perlu distimulasi ya Bu. Oh, jadi mengamati orang lain itu merupakan bentuk interaksi yang dilakukan bayi ya? Betul sekali Bu. Walaupun belum dapat berbicara, namun dari sebelum lahir pun bayi sudah dapat diajak berinteraksi dan berkomunikasi. Pada usia awal kelahirannya, bayi belajar memahami lingkungannya melalui inderanya. Salah satunya ya melalui penglihatannya. Oh iya Bu, saya pernah baca. Katanya pas baru lahir, penglihatan anak belum sebagus kita orang dewasa ya Bu? Betul sekali Bu. Perkembangan penglihatan bayi berkembang dengan kecepatan yang berbeda-beda. Namun pada umumnya, di usia 2 minggu anak bisa melihat terang, gelap, dan benda yang besar. Di usia 1 bulan, bayi mulai bisa fokus pada orang. Namun belum lama dan masih kepada benda yang posisinya sangat dekat. Saat bayi berusia 2-4 bulan, ia mulai dapat melihat dan mengikuti benda yang bergerak. Oleh karena di usia-usia awal ini, jarak pandang bayi masih sangat pendek, maka saat kita bermain dengannya, kita perlu mendekatkan wajah kita ke wajah anak. Dan usahakan bahwa kita terus berada di dalam lapang pandangnya. Jadi permainan atau kegiatan apa ya Bu yang bisa saya lakukan dengan anak saya di rumah untuk melatih aspek sosial dan kemandiriannya ini? Untuk latihan atau stimulasinya, karena di usia 0-3 bulan bayi belum dapat melakukan banyak hal, stimulasi yang dilakukan akan sangat sederhana. Perbanyak kontak mata dan biarkan anak mengeksplor dengan indera perabanya juga. Beri anak kesempatan memegang wajah kita terlebih dahulu. Hal ini supaya dia bisa mengenali kita dan pandangannya bisa fokus ke kita. Contohnya seperti di video berikut. Nah, jika kita perhatikan pada video tadi, tampak orang dewasa mencondongkan badannya sehingga wajahnya menjadi lebih dekat ke wajah anak.
Hal ini penting saat kita hendak menstimulasi anak. Karena jarak pandang anak yang masih sangat pendek, maka kita perlu mendekatkan diri ke anak dengan jarak kira-kira 10-15 cm di hadapan anak. Dan jangan lupa posisikan diri di depan anak, bukan di atasnya. Oh gitu ya Bu. Jadi kita perlu memposisikan diri dekat ke anak agar anak bisa lihat wajah kita lebih jelas ya? Betul Bu. Nah, kita lihat tuh di video jaraknya dekat sekali, sehingga anak bisa memegang wajah orang dewasa. Dengan mendekatkan wajah kita seperti itu, selain anak bisa melihat lebih jelas, anak juga jadi bisa meraba wajah kita. Karena selain melalui penglihatan, bayi juga dapat mengenali orang-orang yang familiar dengannya melalui suara atau melalui indera peraba mereka. Baik. Lalu selain itu apa lagi Bu? Oke, contoh aktivitas lain yang dapat dilakukan dapat kita lihat di video berikut ya Bu. Di stimulasi ini kita menggunakan cermin sebagai media belajarnya Bu. Meski penglihatan bayi belum dapat terlalu fokus, namun bayi mampu melihat pergerakan. Oleh karenanya, ia akan cenderung tertarik dan lebih memperhatikan terhadap sesuatu hal yang bergerak. Misal mulut kita ketika bicara, lambaian tangan, atau ekspresi kita. Maka dari itu, penting kita membuat ekspresi yang agak berlebih, agar dapat dilihat bayi lebih mudah. Nah, seperti orang dewasa di video tersebut, ia menampilkan ekspresi yang bervariasi saat bermain bersama anak di depan cermin. Iya ya Bu, memang ternyata interaksi dengan anak itu penting sekali ya. Bukan hanya ketika anak sudah bisa bicara saja, tapi justru dari sekarang memang harus sering diajak interaksi dan komunikasi juga ya Bu. Betul sekali Bu. Untuk ayah ibu di rumah juga perlu memperhatikan lebih kemampuan anak dalam berinteraksi. Bila pada usia ini anak tampak mengabaikan dan tidak memandang kita saat kita berada di depannya, atau lebih memperhatikan benda daripada orang, atau ada gerakan bola mata yang tidak teratur, maka ada baiknya Bapak Ibu segera mengkonsultasikan hal ini kepada tenaga medis yang ada di sekitar Anda. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai kemampuan sosialisasi dan kemandirian anak usia ini. Sampai jumpa lagi di diskusi selanjutnya.